Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Dunia Ketenagakerjaan. Selamat berjumpa dengan channel Dunia Ketenagakerjaan, channel yang akan mengupas seputar regulasi yang berlaku di bidang hukum ketenagakerjaan. Kami bukanlah yang terpandai dan paling menguasai di bidang hukum ketenagakerjaan, tetapi kami termotivasi untuk berbagi sedikit pengetahuan yang kami miliki yang mungkin bermanfaat bagi sobat dunia ketenagakerjaan semua. Pada episode kali ini, kami akan membahas seputar kerja lembur yang kami beri judul Bagaimana Cara Menghitung Upah Lembur. Sebelum lanjut, jangan lupa gerakan jari-jarinya untuk menekan tombol like dan subscribe-nya sob. Pengusaha selaku pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerjanya sudah barang tentu tidak boleh semaunya sendiri, tetapi ia wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Lalu, bagaimana sih ketentuan waktu kerja itu? Secara umum, perusahaan bisa menerapkan 6 hari kerja dan 5 hari kerja dalam seminggu. Nah, bagi perusahaan yang menerapkan 6 hari kerja dalam seminggu, maka waktu kerjanya adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jam kerjanya mau dimulai dari jam berapa sampai dengan jam berapa tidak diatur, maka terdapat keleluasaan untuk mengaturnya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, bagi perusahaan yang menerapkan 5 hari kerja dalam seminggu, maka waktu kerjanya adalah 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Waktu kerja tersebut tidak termasuk waktu istirahat antar jam kerja ya sob. Waktu kerja tersebut juga tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu dan diatur oleh keputusan menteri. Tapi yang ini kita nggak akan bahas di sini ya sob ya. Bagaimana jika perusahaan ada pekerjaan mendesak dan perlu untuk segera diselesaikan? Apakah boleh mempekerjakan tenaga kerja melalui ketentuan waktu kerja? Tentu boleh-boleh aja sob, tetapi di sana ada kewajiban, yaitu membayar upah kerja lembur. Terus, cara ngitungnya gimana ini? Sebelumnya, mari kita lihat dulu definisi waktu kerja lembur. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu, atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlu diingat ya sob, bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Waktu kerja lembur yang tadi itu tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Misalnya, pada hari libur mingguan melaksanakan kerja lembur, atau pada tanggal merah melaksanakan kerja lembur. Tanggal merah tersebut maksudnya hari libur resmi ya sob ya. Karena kadang-kadang kalau kita lihat di kalender di rumah, ya setiap hari Minggu warnanya merah. Bukan itu maksudnya ya. Dan lagi-lagi, ini tidak berlaku ya sob bagi perusahaan pada sektor usaha tertentu atau pekerjaan tertentu. Hal ini diatur tersendiri dengan keputusan menteri. Tapi kita akan bahas di sini ya sob ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung upah kerja lembur? Ada 2 tahapan dalam menghitungnya ya sob ya. Yang pertama, kita cari tahu upah sejamnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menghitung jam lemburnya. Baru kemudian kita dapat menghitung upah kerja lemburnya. Cara menghitung upah sejam adalah
1/173 dikalikan upah sebulan. Yang dihitung upah sebulan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tetapi, jika upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lemburnya adalah 75% dari keseluruhan upah. Kemudian, menghitung jam lembur terbagi menjadi dua, yaitu lembur yang dilaksanakan pada hari kerja biasa dan lembur yang dilaksanakan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Pada hari kerja biasa, jam kerja lembur pertama dibayar upah sebesar 1,5 kali upah sejam, dan setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 kali upah sejam. Sedangkan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi, cara menghitungnya ada dua jenis, yaitu yang pertama untuk perusahaan yang memberlakukan 5 hari kerja seminggu dan perusahaan yang memberlakukan 6 hari kerja seminggu. Bagi perusahaan yang memberlakukan 5 hari kerja seminggu, cara menghitung jam lemburnya adalah 8 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. Jam ke-9 dibayar 3 kali upah sejam. Dan jam ke-10 dan ke-11 4 kali upah sejam. Bagi perusahaan yang memberlakukan 6 hari kerja seminggu, cara menghitung jam lemburnya adalah 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. Dan jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam. Dan jam lembur ke-9 dan ke-10 4 kali upah sejam. Jika kerja lemburnya jatuh pada hari kerja terpendek, maka perhitungan upah lemburnya 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam. Jam ke-6 3 kali upah sejam. Dan jam lembur ke-7 dan ke-8 4 kali upah sejam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Contoh, seorang tenaga kerja bekerja pada perusahaan yang memberlakukan 6 hari kerja seminggu dengan gaji pokok Rp2.500.000, tunjangan jabatan Rp500.000, dan tunjangan tidak tetap berupa uang transport Rp250.000. Pada minggu ini, tenaga kerja tersebut bekerja selama 43 jam. Kerja lembur dilaksanakan pada hari kerja biasa. Berapa upah kerja lembur yang harus dibayar oleh perusahaan? Langkah pertama adalah menghitung upah sejam. Besarnya upah yang menjadi dasar perhitungan upah lembur adalah gaji pokok sebesar Rp2.500.000 ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp500.000 sama dengan Rp3 juta. Maka upah sejamnya adalah 1/173 dikalikan Rp3 juta sama dengan Rp17.341. Langkah kedua adalah menghitung jam lembur. Kelebihan jam kerja sebanyak 3 jam. Jam pertama dikalikan 1,5. Jam kedua dan ketiga dikalikan 2. Maka diketahui jumlah jam lemburnya sebanyak 5,5 jam. Jadi, upah kerja lembur yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 5,5 dikalikan Rp17.341 sama dengan Rp95.376. Baiklah,
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal yang lainnya. Seorang tenaga kerja bekerja pada perusahaan yang memberlakukan 6 hari kerja seminggu dengan gaji pokok Rp2.500.000, tunjangan jabatan Rp500.000, dan tunjangan tidak tetap berupa uang transport sebesar Rp250.000. Sehubungan ada pekerjaan yang mendesak, tenaga kerja tersebut melaksanakan kerja lembur pada hari istirahat mingguan selama 9 jam. Dengan asumsi tidak termasuk waktu istirahat antar jam kerja selama 1 jam. Berapa upah kerja lembur yang harus dibayar oleh perusahaan? Langkah pertama adalah menghitung upah sejam. Besarnya upah yang menjadi dasar perhitungan upah lembur adalah gaji pokok sebesar Rp2.500.000 ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp500.000 sama dengan Rp3 juta. Maka upah sejamnya adalah 1/173 dikalikan Rp3 juta sama dengan Rp17.341. Langkah kedua adalah menghitung jam lembur. 7 jam pertama dikali 2, jam ke-8 dikali 3, dan jam ke-9 dikali 4. Maka diketahui jumlah jam lemburnya adalah 21 jam. Maka upah kerja lembur yang dibayarkan oleh perusahaan adalah 21 dikali Rp17.341 sama dengan Rp364.161. Demikian penjelasannya Sobat Dunia Ketenagakerjaan. Jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa sob untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.